Berita top dan terupdate timnas hari ini. Kagetkan se-Indonesia, Richarlison ternyata keturunan darah Indonesia. Media TV nasional diduga memecah belah timnas. Timnas Indonesia setara ranking 40 FIFA. 6 calon pemain naturalisasi timnas Indonesia. Kagetkan se-Indonesia, Richarlison ternyata keturunan darah Indonesia. Setelah timnas Indonesia berhasil mengalahkan Arab Saudi dengan skor tanpa balas 2-0, salah satu bintang Brazil tiba-tiba memberikan komentar dan pernyataan yang mengejutkan. Pemain tersebut adalah Richarlison. Pemain yang saat ini memperkuat Tottenham Hotspur itu mengomentari salah satu postingan Marcelino Ferdinand yang sedang selebrasi meniru gaya Cristiano Ronaldo. Dalam komentarnya tersebut, ia menuliskan kata I love you Indonesia disertai emoticon love dan mata berbinar bintang. Melihat hal itu, para supporter Garuda pun langsung menyerbu komentar sang penyerang timnas Brazil tersebut. Terdapat salah satu komentar unik dari netizen yang menyebutkan bahwa Richarlison ternyata memiliki darah Indonesia. Ia mengakui bahwa Richarlison berasal dari Ngawi yang saat ini pindah ke Brazil saat orang tuanya merantau. Hal ini pun cukup membuat kaget para supporter lainnya. Katanya dia ada darah Ngawi dari kakeknya, kata Trojan_97. Media TV nasional diduga pemecah belah timnas. Stasiun televisi nasional saat ini mendapat perhatian banyak penggemar sepak bola tanah air. Seperti kasus yang baru saja terjadi sebelumnya sempat tidak menayangkan koreografi supporter Garuda saat menghadapi Jepang. Dan kini salah satu stasiun televisi nasional ternama di Indonesia, TV One, diduga memberikan berita yang tidak valid dan dianggap pemecah belah. Mendengar kabar simpang siur tersebut, asisten pelatih timnas Indonesia Nova Arianto pun langsung turun gunung memberikan peringatan kepada media televisi tersebut. JITSES kumpulkan pemain tanpa staf jadi bukti krisis kepercayaan timnas Indonesia pada Sinteyong, tulis TV One. Lalu dibalas oleh Nova Arianto. Jangan membuat berita yang membuat persepsi orang berbeda, karena meeting itu juga atas permintaan Coach Shin. Saya harap selalu berpikiran positif agar sepak bola Indonesia lebih baik. 6 calon pemain naturalisasi timnas Indonesia. Terdekat, PSSI akan menaturalisasi Oleh Romeni ke dalam skuad timnas Indonesia. Namun, Oleh Romeni bukanlah pemain terakhir yang akan dinaturalisasi bergabung ke timnas Indonesia. Terdapat 6 pemain calon naturalisasi yang akan dikejar hingga berstatus warga negara Indonesia. Berikut daftar pemainnya. Pertama, Milion Manhoef. Pemain satu ini sudah sempat ditawarkan, namun ia belum memberikan pernyataannya bersedia membela timnas Indonesia atau tidak. Kedua, Miliano Jonathans. Untuk pemain ini sudah menyatakan kemauannya untuk memperkuat timnas Indonesia, namun tinggal menunggu persetujuan dari PSSI. Ketiga, Tristan Gojjer. Pemain berusia 20 tahun ini juga belum menyampaikan minatnya memperkuat timnas Garuda atau tidak. Keempat, Jairo Redawal. Pemain yang saat ini memperkuat Royal Antwerp ini kabarnya sudah positif akan menjalani proses naturalisasi menjadi WNI. Namun, pemain yang memiliki darah keturunan dari Maluku itu masih tertunda. Kelima, Pascal Struijk. Pemain Leeds United ini juga sudah lama digadang-gadang akan menjalani proses naturalisasi. Pengalaman Struijk tampil di Liga Inggris tentu akan sangat berguna. Sayangnya, kedatangan pemain satu ini akan membuat lini belakang Indonesia semakin sesak. Saat ini saja sudah ada beberapa nama termasuk pemain keturunan di posisi tersebut. Keenam, Emil Audero. Mantan kiper Inter Milan ini sudah lama diincar untuk dinaturalisasi. Namun pihak keluarga, terutama sang ayah Edi Mulyadi, sempat menolak dengan alasan mimpi Emil adalah bermain di Piala Dunia, sehingga meragukan Indonesia dapat pentas di turnamen 4 tahunan tersebut. Namun, jika timnas lolos ke Piala Dunia, maka Emil Audero bukan tidak mungkin akan menjadi pemain timnas Indonesia.
Timnas Indonesia setara ranking 40 FIFA. Beredar perbincangan mengenai ranking FIFA sepak bola Indonesia, di mana Timnas Garuda dianggap seharusnya berada di ranking FIFA 40 setelah mengalahkan Arab Saudi. Seperti yang diketahui, harga pasaran Timnas Indonesia kini berada di posisi ke-7 Asia. Di posisi pertama ada Jepang sebesar 5 triliun, Korea Selatan sebesar 2,7 triliun, Iran sebesar 853,44 miliar, Uni Emirat Arab sebesar 694 miliar, Uzbekistan sebesar 643,99 miliar, dan Australia sebesar 637 miliar. Namun meski demikian, pasukan Merah Putih sudah mengungguli negara-negara top di Asia seperti Arab Saudi sebesar 460,61 miliar dan Qatar sebesar 350,24 miliar. Secara ranking FIFA, Timnas Indonesia memang kalah jauh dari Qatar dan Arab Saudi. Namun, jika berbicara saat ini, Qatar yang berstatus juara Piala Asia 2 kali secara beruntun dan menduduki peringkat 48 dunia, dan Arab Saudi yang saat ini berada di posisi 59 dunia, Timnas Indonesia tampaknya lebih unggul. Apalagi skuad asuhan Sinteyong mampu mengalahkan Arab Saudi dengan skor 2-0. Berdasarkan statistik dan kualitas skuad Timnas yang saat ini dihuni banyak pemain top Eropa, sudah waktunya bagi Timnas Garuda seharusnya naik ranking FIFA ke-40. Peringkat 40 FIFA dinobatkan layak diterima Indonesia apabila diukur berdasarkan harga pasaran pemain. Diketahui, Ketua Umum PSSI Erick Thohir menargetkan Timnas Indonesia masuk peringkat 50 dunia di tahun 2045. Bagaimana menurut pendapat kalian? Apakah kira-kira Timnas Indonesia sudah layak berada di peringkat ke-40? Dan apakah akan tembus ke ranking 50 FIFA dunia di tahun 2045? Berikan pendapat kalian di kolom komentar. Salah satu pemain Timnas yang terlupakan. Apa kalian masih ingat dengan salah satu pemain keturunan yang memiliki nama Sani Patinama? Ya, pemain yang akrab dipanggil Patinama itu belakangan ini cukup jarang mendapatkan menit bermain di Timnas Indonesia. Patinama saat ini berperan sebagai pemain pelapis di skuad Timnas Indonesia. Pertandingan terakhir yang dijalani oleh Sani Patinama sebagai starter terjadi pada saat turnamen Piala Asia 2023. Tepatnya di babak 16 besar saat Timnas Indonesia melawan Australia. Sementara di laga selanjutnya, ia seringkali diturunkan sebagai pemain pengganti. Bahkan saat ini sudah hampir jarang dimainkan. Terakhir, ia bermain sebagai pemain pengganti ketika melawan Arab Saudi di akhir babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga. Selama memperkuat Timnas Garuda, pemain yang berposisi sebagai bek kiri ini dan gelandang itu sudah memiliki 10 caps dengan capaian 1 gol dalam waktu 503 menit bermain. Meski saat ini tidak lagi menjadi pemain inti, pemain berusia 26 tahun itu tetap tidak patah semangat. Pemain keturunan Belanda itu tetap bangga bisa membela Timnas Indonesia. Setiap menit saya bermain merupakan kehormatan besar untuk mewakili negara yang indah ini. Kami memiliki rasa percaya. Terima kasih kepada para penggemar atas dukungan yang luar biasa, kata Sani Patinama.